Yusuf Hamka sebut pola pikir Tionghoa dan pribumi yang berbeda jadi penyebab kenapa orang Cina lebih kaya. Yusuf Hamka, si Raja Tol ini, mengutarakan pendapatnya saat ditanya oleh Denny Sumargo mengapa banyak orang Cina yang lebih kaya dibanding orang pribumi sendiri. Yusuf Hamka yang memiliki nama asli Zhao Alon merupakan pengusaha Muslim Indonesia dan berasal dari keluarga Tionghoa. Dia menjadi mu'alaf pada tahun 1981 dan diislamkan oleh Buya Hamka. Kiprah Yusuf Hamka di bidang jalan tol sebagai pemilik PT Citra Marga Nusapala Persada sudah tak diragukan lagi. Yusuf Hamka belak-belakan saat ditanya Denny Sumargo mengenai kenapa orang Chinese lebih kaya dari pribumi. Orang Chinese non-Muslim ya termasuk itu biasanya kan lebih kaya gitu. Sedangkan yang pribumi, maaf, mereka nih tidak banyak yang kaya. Aku melihat kekurangannya dari sisi mana ya? Yusuf Hamka menjawab beberapa poin yang menyebabkan orang Cina lebih kaya dibanding pribumi, karena salah satunya kesalahan Orde Baru yang melarang Tionghoa ikut terlibat dalam dunia politik. Dulu sebenarnya ada kesalahan dari pemerintah di zaman Orde Baru, bahwa semua orang Tionghoa tidak boleh terlibat dalam politik. Orang WNI keturunan menurutnya dilarang masuk polisi, tentara dan pegawai negeri. Kalaupun ada sangat minor sekali. Situasi ini membuat orang-orang Tionghoa tidak punya kesempatan hingga akhirnya hanya menggeluti dunia bisnis. Yusuf Hamka juga menyinggung adanya teori Alibaba, di mana satu perusahaan yang secara legalitas milik pribumi tapi sebetulnya di belakang layar milik orang Tionghoa. Perusahaan pribumi akan diberikan prioritas, sehingga banyaklah yang minta izin kehutanan. Konsensi kayu pribumi namanya Ahmad atau Ali. Di depan dirutnya, tapi yang punya si Baba, jadi Alibaba. Kondisi ini yang diharapkan pemerintah menjadi transfer knowledge. Bisnis Tionghoa ke pribumi tidak berjalan, karena orang pribumi sudah cukup puas jika mendapat keuntungan sekian persen, sementara orang Chinese tidak pernah merasa puas. Kebanyakan teman-teman kita pribumi, begitu dia merasa sudah achieve pada targetnya, misalnya, oh target gue kepingin punya rumah, gue kepingin punya mobil, terus gue kepingin punya tabungan, udah dia stop mulai bermalas-malasan. Orang-orang pribumi lupa bahwa ke depannya masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, misal biaya sekolah makin tinggi atau dana darurat yang diperlukan. Sedangkan si Tionghoa ini selalu diajarkan pola hidup hemat dan uber-uber cuan, terus karena mempersiapkan diri kalau keadaan susah. Pola pikir orang Tionghoa juga mengajarkan tidak boleh lebih miskin dari anaknya. Pola pikir yang berbeda, dia pribumi ingin menggantungkan hidupnya kepada anaknya. Kalau orang Tionghoa, dia prinsipnya dia nggak mau menggantungkan hidup dari